Podcast. Di episode keempat kita kali ini ditemani lagi dengan saya, Nesrina Hafiz, dengan narasumber yang berperan penting sebagai kegiatan siswa-siswi, yaitu Bapak Darmadi selaku perwakilan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat datang Pak Darmadi. Selamat datang juga, terima kasih. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak udah bisa meluangkan waktunya untuk berbincang santai di episode keempat ini. Sama-sama, saya juga senang media seperti ini. Di sini kan kita cuma mau ngobrol santai mengenai tentang siswa-siswi, terus tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan di bulan ini nih Pak, tentang SPMD. Ya, pertama mengenai kan Bapak sebagai Bapak Kesiswaan ya Pak. Saya mau tahu Bapak tentang kayak tugas utama dari Bapak Kesiswaan ini, yang itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebagai lembaga kesiswaan, tugas utamanya yaitu menjalankan program kesiswaan, dan di dalamnya itu banyak sekali. Ada pembinaan karakter, yang di dalam itu juga pembinaan kedisiplinan, tentang tata tertib maupun yang lainnya, kemudian meningkatkan bakat dan minat semua siswa yang ada di sini, kemudian ekstrakurikuler maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, lomba-lomba termasuk lomba-lomba siswa seperti itu. Seperti itu ya Pak. Berarti banyak kegiatan-kegiatan yang untuk membentuk karakter siswa-siswi ya Pak. Betul. Terus kan selama Bapak menjabat sebagai Bapak Kesiswaan ya Pak, tantangan di era zaman sekarang ini yang seperti apa nih Pak? Sebetulnya tidak tantangan ya, tidak tantangan, hal wajar dan hal biasa ya. Di mana perkembangan zaman itu mesti ada plus dan minusnya. Iya pasti. Kalau seperti ini, zaman-zaman seperti ini kan zaman-zaman Media sosial yang luar biasa, itu juga berpengaruh juga dengan karakter anak-anak. Tentunya yang paling sulit dengan zaman seperti ini juga berpengaruh dengan ketertiban maupun kepatuhan dan ketaatan siswa. Karena anak-anak itu kadang-kadang terlalu asik dengan gadgetnya, media sosialnya, akhirnya ada beberapa karakter yang mungkin lupa, akhirnya anak agak menyimpang sedikit seperti itu. Tapi hal seperti itu wajar. Oh iya. Biasanya pelanggaran yang sering terjadi di siswa-siswa SMA di Karanganyar yang pas Pak, kan di sini mayoritas perempuan ya Pak. Apa mungkin penampilan atau dandanan yang tidak sesuai sewajarnya gitu Pak? Macam-macam, tapi masih ukuran wajar ya, wajar. Contohnya ya ada yang 1-2 masih terlambat, belum tepat waktu, kemudian ada yang belum taati peraturan tertib yang secara keseluruhan. Apalagi cewek ya. Cewek itu sebetulnya meskipun ada beberapa kegiatan yang mempersyaratkan boleh berpenampilan bersolek maupun yang lainnya, tapi secara umum anak-anak putri itu kebanyakan sudah mencoba-coba memakai make up yang agak berlebihan maupun pakai softland dan seterusnya. Termasuk sepatu yang harusnya hitam tapi sepatu yang melanggar gaul-gaul seperti itu ya. Boleh memakai, beli sepatu, tapi ya jangan dipakai pada saat sekolah. Tetap harus mentaati semua peraturan yang ada, dan itu sudah disosialisasikan sejak awal dan ditempel di berbagai tempat, di luar maupun di dalam kelas maupun yang lain. Tinggal kesadaran diri masing-masing ya Pak. Betul. Kalau Bapak bisa menyampaikan satu pesan tentang kedisiplinan untuk siswa-siswi, Bapak ingin menyampaikan apa Pak? Sebetulnya kedisiplinan ini peran penting bagi anak. Yang diminta itu kedisiplinan yang positif, dalam arti jangan gara-gara orang. Jangan saya mau disiplin tapi gara-gara misalnya dimarahi. Jangan mau disiplin dihukum dan seterusnya. Itu tidak baik. Ya, karena ini nanti semuanya untuk kembali ke anak, apalagi anak SMK ya. Anak SMK itu nanti mayoritas presentasi itu kan lulus itu mesti bekerja ya. Dunia pekerjaan, dunia industri itu sangat-sangat sekali dipersyaratkan kedisiplinan itu yang paling tinggi.
Kalau karakter anak-anak itu sudah disiplin sejak awal, itu nanti dia terjun di dunia kerja sudah terbiasa. Jadi menjadi habit, oh anak ini sudah terbiasa disiplin, terbiasa tertib, nanti apapun di dunia kerja, peraturannya kayak apa, dia sudah bisa beradaptasi dengan cepat dan mudah. Oh iya. Beda kalau anak-anak yang mohon maaf kurang disiplin, ya kurang disiplin nanti kaget. Di dunia kerja itu mesti tuntutannya lebih besar. Yang kurang disadari seperti itu. Tapi kesannya kadang-kadang anak-anak kesannya apa ya, kayak kok keras sekali, kok dimarahi, kok diatur, ya memang seperti itu, ya memang seperti itu. Ya mungkin di saat ini masih nggak terima ya Pak diatur, tapi di kedepannya nanti baru bermanfaat. Iya. Butuh proses, ya butuh Iya, proses. butuh Nanti akan proses. menemukan sendiri, oh ternyata disiplin itu perlu sekali, perlu sekali. Susah juga sih Pak buat orang yang nggak bisa biasanya disiplin, terus untuk di sini tuh kayak rasanya berat. Ya. Meskipun tidak semuanya loh ya, Iya, untuk nggak semuanya siswa kebanyakan sudah mengerti ya akan berdisiplin seperti itu. Termasuk sholat juga, Iya. sholat kan diatur di awal waktu dan seterusnya. Kalau udah terbiasa tuh rasanya tenang, Iya. enjoy gitu Iya, ya Pak. betul. Oke, kita geser sedikit mengenai tentang SPMB, suasana yang sedang berproses ini ya Pak. Kalau proses penyiapan Bapak Ibu Guru untuk proses SPMB ini ya seperti apa nih Pak? Betul, pada saat ini khususnya di Provinsi Jawa Tengah mungkin nasional ya, kita menjalankan SPMB yang dulunya PPDB ya, PPDB itu SPMB, tentunya SMK 1 juga mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sudah beberapa tahap, sudah beberapa kali kita koordinasi, sosialisasi dengan Bapak Ibu Guru dan karyawan dan seluruh warga sekolah, termasuk pelibatan OSIS dan MPK, untuk melayani sebaik-baiknya calon murid baru maupun orang tua yang menghantarkan putra-putrinya untuk melanjutkan dari jenjang SMP ke SMK khususnya di tempat kita. Kenapa disosialisasikan? Biar nanti Bapak Ibu Guru sebagai panitia harus paham betul petunjuknya kayak apa, aturannya kayak apa. Kita bekerja sesuai dengan rule, dengan aturan yang ada dari Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk SPMB. Berarti kan di tahun lalu itu kan PPDB ya, dan sedangkan di tahun ini SPMB. Itu ada perubahan sistem atau ama hanya beda dari? Ya kalau orang masyarakat menilai secara sekilas itu ya ganti nama. Iya, ganti PPDB, nama. penerimaan peserta didik baru, sekarang SPMB, seleksi sistem penerimaan murid baru ya. Ya bedanya SPMB tahun 2025 ini agak fleksibel, memberikan ruang yang lebih banyak di afirmasi gitu. Dan ada penambahan juga sekarang ketua organisasi OSIS maupun kepanduan pramuka itu sekarang dihargai. Jadi anak-anak yang ketua OSIS, ketua pandu di pramuka di SMP itu sekarang dihargai, menambah nilai. Jadi seperti itu. Kalau dulu di afirmasi juga tidak ada disabilitas, tapi sekarang ada. Sekarang ada ya? Sekarang ada. Jadi perbedaannya itu Perbedaan itu lebih fleksibel dan lebih mengakomodir ya. Kalau dilihat-lihat dari SPMB di tahun ini, antusiasnya para pendaftar ini gimana dibandingkan tahun sebelumnya nih Pak? Sebetulnya dari tahun ke tahun banyak meningkat ya, tapi mohon maaf untuk tahun ini kemarin memang agak menunggu pengumuman dari SMP ya. Oh iya. Menunggu SMP ternyata belum pengumuman dan padahal SPMB sudah dimulai itu dilaksanakan, tapi ternyata syarat untuk mengajukan akun itu kan harus menunggu beberapa syarat itu. Akhirnya awal-awal kelihatannya masih sepi, tapi ini sudah mulai ramai sekali. Iya, di mulai hari Senin kemarin. Iya, sudah banyak sekali. Kalau soal persyaratan dan dokumen seperti itu dengan tahun lalu sama sekarang sama saja Pak? Hampir sama ya, hampir sama untuk persyaratan di SMK itu hampir sama dengan dulu karena di SMK itu kan prestasi, jalurnya prestasi, kemudian afirmasi dan kondisi terdekat. Persentasenya masih sama. Berarti untuk persyaratan segala dokumen tahun lalu dan tahun ini apakah ada perbedaan atau
sama Pak? Masih tetap sama, ya, masih tetap sama. Cuman ada perbedaan sedikit di rata-rata nilai raport ya. Kalau dulu mempersyaratkan sama semester 1 sampai 5, kalau dulu itu 9 mapel, sekarang cuma 7. Iya, saya lihat itu cuma 7. Nah, cuma 7 mapel yang harus dicantumkan di situ. Kemudian ya perbedaannya cuma tadi ketua OSIS kemampuan 2 sekarang dihargai gitu. Nah, piagam kejuaraan dan seterusnya sama dengan tahun kemarin. Cuman untuk tahun ini SPMB tahun ini setiap calon murid baru diberi keleluasaan mungkin cuma satu. Cuma satu. Misalnya milih jurusan di SMK 1, ya milihnya apa? Cuma Dari itu, nggak bisa pindah ke dari lain. 6 jurusan itu ya milih satu. Satu. Nanti kalau udah terima di mana Pak? Ya ganti lagi. Nanti milih yang lainnya. Nah dulu kan ada pilihan 2 ya. Iya, ada Tapi pilihan 2. sekarang dulu pilihan 2 nilai 1 udah terima geser ke 2. Iya, langsung otomatis geser ke bawah. Tapi sekarang enggak, cuma diberi hak untuk memilih satu. Berarti nih misalnya turun, nggak bisa di sini. Harus Nanti melihat lagi kira-kira saya masuknya di mana. Ya nanti kita milih yang jurusan yang kira-kira nilainya masuk. Oh iya, berarti pendaftaran ini dilakukan sepenuhnya secara online? Betul, secara online. Sebenarnya secara online, tapi untuk verifikasi itu memang harus datang ke sekolah. Iya, Karena memverifikasi datanya, dokumennya harus diverifikasi, ini sesuai enggak dan seterusnya. Yang lainnya bisa online sendiri. Iya, Apalagi kalau besok daftar ya, pada saat daftar tanggal 14 sampai 18 Juni, ya itu bisa online dari rumah sampai rebahan di rumah, melihat, ya pilih-pilih sendiri. Iya, namanya masih ada ya. Tapi mungkin orang tua maupun calon murid baru itu tidak puas kalau tidak datang ke sekolah. Iya. Nah, itu. Dan itu tidak apa-apa. Ya silahkan datang ke sekolah SMK Satu Karangan sekaligus biar tahu SMK Satu Karangan itu kayak apa, siswa-siswanya kayak apa, gedungnya kayak apa. Nanti kalau udah lihat itu ternyata memang bagus katanya loh ya. Tapi kalau survei tapi memang bagus. memang bagus ya. Iya. Amin. Saya juga pengennya langsung aja ke sini. Iya, makanya gitu. Itu ya. Iya. Nah ini penting untuk calon peserta didik. Biasanya ada kesalahan umum yang sering terjadi oleh pendaftar itu seperti apa? Biasanya gitu. Jadi lihat-lihat. Oh iya, kesalahan yang biasanya terjadi pada saat pengajuan akun atau datanya keliru. Masih ada yang keliru, kemudian kalau di sini nanti biasanya titik koordinatnya itu salah. Iya, titik koordinat itu susah Pak. Memang ini sesuai dengan aplikasi ya, dan itu tidak usah galau. Nanti misalnya ada salah kemudian tidak bisa membenarkan, silakan datang ke sini. Iya, Nanti akan dibantu semuanya dari operator, dari panitia, bahkan siswa membantu untuk membenarkan itu. Jadi SMK Negeri 1 Karanganyar, panitia SPMP-nya siap melayani dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Oh ya, terakhir Pak, pesan untuk calon peserta didik baru yang akan sedang menahapi proses-proses SPMB ini, Pak, pesannya untuk itu apa? Tentunya kalau mau memilih ke SMK 1 dan harus melihat kemampuan dari nilainya pribadi masing-masing. Oh, iya. Kalau ditanya kalau memilih SMK mana ya SMK di Karanganyar, SMK 1, semuanya pengennya termasuk ke SMK 1, tapi harus disesuaikan dengan nilainya. Nilainya kira-kira masuk enggak di jurusan ini. Dan kalau tidak masuk pun yo harus siap, tidak usah galau, tidak harus susah. Sekolah tidak cuma di SMK Negeri 1 Karanganyar. Sekolah di sini banyak banget yang lainnya juga bisa untuk daftar maupun sekolah di sekolah yang lainnya, karena di SMK 1 juga ada batas kuotanya, gitu. Ada batas kuotanya. Cuma 540 siswa yang diambil dari 6 potensi kalian maupun jurusan. Di tahun lalu juga sama. Setiap tahun sama. 540. Makanya ya kita melaksanakan petunjuk dari dinas provinsi khususnya untuk SPMP. Prinsipnya ya kita transparan, objektif, akuntabel, tidak membeda-bedakan, ya, dan seterusnya. Ya, terima kasih banyak ya Pak Darwadi sudah memberikan
dengan ilmu yang bermanfaat, semoga bisa membawa informasi untuk sobat-sobat yang menonton. Sama-sama. Ini saya Purwong Rasula ini dari MPK Iya. Kebarangannya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Diteruskan kreativitas kalian ya untuk pengembangan diri kalian sendiri dan kontribusi untuk sekolah juga dan untuk memberikan informasi ke masyarakat umum ya. Dan buat kalian yang mendengar, jangan lupa tetap semangat, disiplin, dan teruslah bekerja untuk masa depan. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.